Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya di Nasution Family Channel. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi pendidikan agama Islam di kelas 12 semester ganjil dengan judul Bersatu dalam Keragaman dan Demokrasi. Semoga materi ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Isu utama yang menjadi muatan demokrasi adalah persoalan saling menghargai eksistensi. Rasa ingin dihargai adalah kebutuhan alamiah manusia. Manusia dari suku bangsa apapun memiliki rasa itu. Ternyata, persoalan menghargai dan dihargai adalah bagian penting dari misi dakwah Islam. Seperti yang lebih muda harus menghormati yang tua, dan yang lebih tua diperintahkan untuk menyayangi yang muda. Tahukah kalian, menurut pandangan para pakar, pemerintahan yang dipimpin Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin merupakan pemerintahan yang paling demokratis yang pernah ada di dunia, dengan Piagam Madinah sebagai acuan dalam menata hubungan antar warga masyarakat. Pada masa itu, semua elemen masyarakat mendapat pengakuan dan penghormatan yang setara. Masya Allah, luar biasa kepemimpinan Rasulullah pada masa itu. Berikut ini adalah ayat Al-Quran yang mengandung perintah bersikap demokratis. Mari kita dengarkan dengan cara seksama bacaan Quran Surah Ali Imran ayat 159 sesuai dengan tajwid dan makhorijul hurufnya. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Hukum bacaan atau tajwid Quran Surah Ali Imran ayat 159 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Yang pertama, kalimat fabima, hukum bacaannya adalah mad tabi'i, alasannya fathah diikuti alif. Yang kedua, rahmatim mina, hukum bacaannya idgham bi gunnah, alasannya tanwin diikuti huruf mim. Dan selanjutnya anak-anak kami bisa membacanya satu persatu yang ada di tabel tersebut. Pada tabel selanjutnya terdapat arti kosakata dari Quran Surah Ali Imran ayat 159. Yang pertama, kata fabima rahmatin, artinya karena kasih sayang atau rahmat. Yang kedua, kata minallahi, artinya dari Allah. Yang ketiga, kata linta, artinya kamu bersikap lemah lembut. Dan untuk selanjutnya anak-anak kami dapat membacanya satu persatu kata beserta arti dari kosakata tersebut. Kandungan Quran Surah Ali Imran ayat 159 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Rasulullah SAW tetap bersikap lemah lembut dan tidak marah kepada sebagian kaum muslimin yang melakukan pelanggaran dalam keadaan genting perang Uhud. Bahkan beliau memaafkannya dan memohonkan ampun untuk mereka. Yang kedua, sikap lemah lembut, rasa hormat, belas kasihan, dan cinta kasih yang ditanamkan Allah kepada Rasulullah ini mempengaruhi sikap beliau dalam memimpin. Sikap tersebut mempengaruhi cara kepemimpinan seseorang. Rasulullah selalu bermusyawarah dalam segala hal, terlebih dalam urusan peperangan. Hal ini merupakan anjuran bagi umat Islam untuk senantiasa bermusyawarah atau berdiskusi dalam segala hal sebelum mengambil keputusan. Yang keempat, musyawarah merupakan salah satu cara untuk mengambil kesepakatan bersama. Berikut ini adalah sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah yang menegaskan bahwa Rasulullah adalah orang yang paling suka bermusyawarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ra'aitu ahadan aktsara masyuratan li ashabihi
min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, saya tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak bermusyawarah dengan sahabatnya dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmizi. Apakah yang dimaksud dengan demokrasi dan syura? Secara kebahasaan, demokrasi terdiri atas dua rangkaian kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara istilah, kata demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah, yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang, dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak atau rakyat, baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Sedangkan syuro dapat dipahami sebagai proses memaparkan berbagai pendapat yang beraneka ragam dan disertai sisi argumentatif dalam suatu perkara atau permasalahan, diuji oleh para ahli yang cerdas dan berakal agar dapat mencetuskan solusi yang tepat dan terbaik untuk diamalkan sehingga tujuan yang diharapkan dapat terrealisasikan. Lalu di manakah titik temu antara demokrasi dan syura? Syura hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Hal tersebut menjadi pertanda adanya penghargaan terhadap pihak lain. Sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi menyoal nilai-nilai egaliter, penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tirani, dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Secara tegas, demokrasi bermain pada wilayah politik. Jika demikian halnya, maka pada satu sisi, syura merupakan bagian dari proses berdemokrasi. Adapun perilaku demokratis yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain melalui hal berikut ini. Yang pertama, bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat. Yang kedua, tidak berkata kasar ataupun bersikap keras kepala. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, berlapang dada untuk saling memaafkan. Yang kelima, memohonkan ampun untuk saudara-saudara yang bersalah. Yang keenam, menerima keputusan bersama, hasil musyawarah dengan ikhlas. Yang ketujuh, melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah dengan tawakal. Yang kedelapan, senantiasa bermusyawarah tentang hal-hal yang menyangkut kemaslahatan bersama. Dan yang kesembilan, menolak segala bentuk diskriminasi atas nama apapun. Demikianlah penjelasan tentang materi bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.